Ya tidak apa-apa, cukup hadir niat di dalam hati bahwa apa yang kita lakukan ini adalah wudu, itu sudah memadai. Nah, jadi tidak perlu repot-repot, tidak perlu sulit. Nah, sehingga apa? Karena kalau terlalu repot kita nanti, takutnya nanti yang hadir adalah rasa was-was. Ya, yang hadir rasa was-was. Maka sering barangkali Bapak Ibu melihat ada orang yang ketika sholat dia Allahu Akbar, tiba-tiba dia ragu, was-was, diulangnya lagi Allahu Akbar. Tidak lama setelah itu ragu, ini sudah buang angin atau tidak. Berhenti lagi sholat, wudhu dulu. Selesai wudhu, datang lagi sholat, Allahu Akbar. Was-was lagi, diulang lagi, Allahu Akbar. Nah, ini penyakit yang dinamakan dengan penyakit was-was. Nah, maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sering membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jadi memang kerja setan itu adalah yuwaswisu fi sudurin nas, ya, memberikan was-was di hati manusia. Nah, jadi kalau lahir was-was itu maka kita harus melawannya. Nah, makanya konsepnya di dalam salat, ya, terkait tentang batal atau tidaknya wudhu kita, mungkin ada bunyi-bunyi di dalam perut. Itu kata Nabi Muhammad SAW, jangan hentikan salatmu hatta sampai yasma'a rihan, ya, yasma'a sautan au yajida rihan. Jangan hentikan salat sampai dia mendengar suara bunyi angin itu keluar, ya, atau dia mencium baunya. Nah, jadi itu standar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tentang perkara niat. Nah, lalu yang kedua, rukun dari berwudu itu adalah ghaslu jami'il wajhi, membasuh atau mencuci seluruh wajah. Nah, di mana ini dasarnya adalah firman Allah, "Fagsilu wujuhakum", hendaklah kalian mencuci, membasuh wajah kalian. Nah, kemudian wa hududul wajhi, batas yang disebut dengan wajah yaitu tempat tumbuhnya rambut, ya, tempat tumbuhnya rambut ke zakun, ya, itu dari atas ke bawahnya tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Nah, ila asfaliz zaqan, sampai ke bawah, di bawah dagu kita ini. Nah, wa minal uzun ilal uzini ardan. Jadi dari atas ke bawahnya tempat biasanya tumbuhnya rambut. Biasa tumbuh rambut itu di mana? Secara batas kewajaran sampai ke bawah, ya, sampai ke bawah dagu ini. Nah, kemudian lebarnya yang mesti atau wajib tercuci dan terbasuh itu adalah dari telinga ke telinga. Ini apa namanya kok? Yang telinga luar ini, yang jendolan keluar ini, ya, itu batas minimalnya harus kena. Tidak di sini, tidak di daun telinga ini, tetapi yang di sini. Nah, jadi dari sini ke sini, ya, harus terbasuh. Dari tempat biasanya tumbuh rambut sampai ke bawah juga harus terbasuh. Nah, jadi banyak banyak kesalahan, kekeliruan. Banyak orang yang berwudu, saya lihat itu sampai wajahnya tidak menyentuh ininya, ya, tidak menyentuh ujung telinganya ini. Nah, ini kita mesti berhati-hati, ya, karena Nabi kita Muhammad SAW dengan tegas mengatakan,
asbighul wudu, sempurnakan wudu itu. Jadi wudu mesti sempurna. Nah, jadi batas tumbuhnya rambut. Lalu kalau ada orang yang bertanya, bagaimana kalau orang itu maaf cakap, ya, misalnya tidak tumbuh rambutnya atau botak. Nah, maka standar tumbuhnya kira-kira di mana? Jadi di apa saja, dipikirkan saja, diprediksi saja tumbuhnya barangkali di sini ya. Maka dari situ. Jadi jangan mentang-mentang nanti rambut pelontos, tak punya rambut, itu karena sama antara antara kepala dengan wajah, tidak ada rambutnya, ada cucinya semua tidak. Jadi cukup di tempat biasanya tumbuh rambut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka wajib pula mencuci segala hal yang tumbuh di wajah. Apa itu? Misalnya bulu-bulu halus, ya. Misalnya bulu mata nih harus kena, kemudian harus alis juga harus kena, wasyarib, ya. Kumis kita juga harus tercuci, walihyah, begitu juga jenggot kita harus tercuci. Zahir maupun batin. Apa maksud zahir maupun batin? Yang nampak ataupun yang tertutup, ya. Apalagi kalau orang tuh misalnya jenggotnya tebal, ya, lihyatul lihyah yang sangat tebal. Nah, itu kan harus mencucinya itu harus dimasukkan ke dalam. Mungkin kayak bapak kita itu. Nah, itu sunnahnya luar biasa itu, ya. Nah, itu harus tercuci di dalam-dalamnya itu juga. Jadi yang nampak, ya, yang nampak dari penglihatan kita ataupun yang tak nampak di dalam itu. Nah, kayak Pak Haji kita itu kan gagah ganteng itu pakai jenggotnya itu. Nah, jadi harus tercuci semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi di sini ada sedikit pengecualian bagi orang yang memiliki janggut yang sangat tebal. Jadi jenggotnya itu sangat tebal, ya. Ada pengecualian, ya. Pengecualiannya orang yang memiliki jenggot yang sangat tebal, wahiyallati la yura ma tahtaha, sehingga tak terlihat lagi, ya, saking tebal, lebat dan padatnya tidak terlihat bawahnya lagi. Jadi ndak detail-detail di dalam tuh nak nampak dari pandangan mata kita. Nah, itu kan sangat tebal sekali. Ada ndak kira-kira orang yang ada, ya? Yang luar biasa jenggotnya. Nah, jadi di sini dikatakan fa innahu yakfi ghaslu zahiriha duna batiniha. Jadi kalau ada orang yang jenggotnya tebal sekali, itu cukup dicuci yang zahir-zahirnya saja, tidak perlu ngambil air harus digini-ginikan. Ya, cukup yang nampak saja. Jika tingkat ketebalan kelebatannya sangat tinggi. Nah, tapi kalau mode-mode awak kau kan jenggot-jenggot standar Indonesia nih, Pak, ya. Ada orang bilang jenggot SNI, standar nasional Indonesia. Nah, jadi ini mesti zahir dan batinnya, yang nampak ataupun yang di bawah-bawahnya ini harus kita usap supaya air itu sampai ke dalamnya. Nah, ini yang berkaitan dengan membasuh wajah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, mencuci tangan sampai ke siku, karena firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, cucilah tanganmu sampai ke siku. Nah, di sini dikatakan kata-kata marafiqun itu jamak dari kata atau kalimat mirfaq. Artinya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia siku. Nah,
Wa huwa mujtama'us sa'idi ma'al adadi. Ya. Yang dinamakan dengan tangan sampai ke siku itu adalah ya perkumpulan sendi kita yang menggerakkan tangan ini. Inilah yang dimaksud dengan siku tadi. Nah, lalu di dalam ayat yang bercerita tentang kewajiban mencuci tangan tadi ada kata-kata ila, ya, wa aydiyakum ilal marafiq, kan ada kata-kata ila. Nah, apa makna ila itu? Ila itu maknanya di dalam bahasa Arab maknanya adalah ma'a. Ma'a itu bersama. Ya, jadi cucilah tanganmu bersamaan dengan sikumu. Nah, jadi cara menerjemahkannya adalah bukan ke tapi sama, bersamaan. Jadi cucilah tangan itu bersamaan dengan sikumu. Nah, jadi ini makna dari ila tadi. Nah, kenapa demikian pemaknaannya? Karena ada informasi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis yang ke-246, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu tawadda. Nabi suatu ketika dia berwudu, fa ghassala wajhahu fa asbaghal wudu. Nabi membasuh mukanya, menyempurnakan wudunya, summa ghassala yadahul yumna, kemudian dicucinya tangan yang kanan, hatta asra'a fil adadi, sampai ke tangannya itu dicucinya sampai ke ruang sendi pergerakan siku ini. Nah, kemudian summa yadahul yusra, kemudian begitu juga dengan tangan kirinya sampai ke sikunya tadi. Kemudian summa masaha ra'sahu, Nabi mengusap kepalanya, kemudian mencuci kaki kanannya sampai ke hampir ke betis. Jadi Nabi itu ketika mencuci, hadis riwayat Muslim ini, ketika membasuh kakinya hampir sampai ke betisnya. Nah, hatta fissak. Nah, padahal yang wajib, ya, yang wajibnya ke dua mata kaki, tetapi praktek Nabi agak sampai ke hampir ke betis, hampir ke betis. Nah, lalu Abu Hurairah mengatakan, seperti itulah saya melihat Nabi berwudu. Jadi ini perbuatan Nabi sendiri. Nah, muncul pertanyaan, Allah kan menyuruh sampai ke mata kaki, tetapi kenapa Nabi melebihkan dari batas yang disebutkan oleh Allah tadi? Nah, di sini dikatakan demi dalam rangka supaya wudu itu sempurna. Ya. Jadi wudu itu sempurna. Kenapa demikian? Di sini dikatakan oleh pengarang kitab, wa yajibu ta'mimu jami'is sya'ri wal basyrati bil ghusli. Jadi ketika kita mencuci baik wajah, baik tangan kita itu, semua yang ada tumbuh rambut dan kulit kemulit kita, ya, kulit kita itu harus disapu bersih, dicuci bersih, ya. Falau kana tahta azafirihi wasakhun yamna'u wusulal ma' aw khatamun lam yasihhal wudu. Ya, jadi pembasuhan dan pencucian kita terhadap anggota-anggota wudu itu harus sempurna, ya. Kalau sekiranya ada kotoran di kuku kita, ada kotoran di bawah kuku, ya, katanya di sini, di mana air tidak sampai ke sana, ya, atau ada kita memakai cincin, ya, cincin, sehingga karena kita memakai cincin, ya, tempat cincin tadi bisa jadi tak masuk air ke sana,
itu dikatakan lam yasihhal wudu. Jadi wudunya tidak sempurna, wudunya tidak sah. Jadi lawan dari tidak sah batal. Ya. Jadi hukum ini kebalikannya. Wajib, kebalikannya haram. Hah? Wajib, kebalikannya haram, makruh. Ya. Jadi ada apanya? Ada pendamping-pendampingnya. Nah, kalau perintahnya jazim, wajib. Kalau kurang jazim, ya, maka hukumnya sunnah. Kalau larangannya jazim, haram. Kalau kurang kuat, makruh. Nah, kemudian jika terpenuhi syarat, maka sah. Jika syarat bolong, maka batil. Ya, maka dalam hukum itu ada istilah as-sihhatu wal butlan. Ada hukum yang sah, ada hukum yang batal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, begitu juga Imam Muslim, bersumber dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Raja'na ma'a Rasulillah min Makkah ilal Madinah." Abdullah bin Amr bin As mengatakan, kami pernah pulang dari Makkah ke Madinah, hatta iza kunna bima'in bittariq, sampai kami mendapati ada air, ya, ada air di jalan. Ta'ajjala qaumun indal asri, lalu adalah satu orang yang tergopoh-gopoh bersegera cepat-cepat berwudu untuk salat asar. Nah, fatawadda'u wa hum ujjal, lalu mereka berwudu tetapi mereka tergesa-gesa dalam berwudunya. Fantahaina ilaihim wa aqabuhum taluhu lam yamassuha ma'un. Jadi kami tengok mereka, kata Abdullah bin Amr bin As, ya, kok kami melihat betis kaki mereka belum tersentuh dengan air. Nah, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailul lil aqabi minan nar, celakalah kaki-kaki yang tidak terbasuh itu akan mendapatkan jilatan api neraka. Lalu Nabi mengatakan, asbighul wudu, tolong sempurnakan wudu. Nah, jadi ini yang menjadi dasar, ya, ini yang menjadi dasar supaya kita jangan tergesa-gesa di dalam berwudu. Pastikan semua batas-batas anggota wudu yang wajib dicuci itu sudah terpenuhi semuanya. Jangan nanti kita, ya, ketika berwudu ternyata wudu kita tidak sah. Apabila wudu kita tidak sah, maka turunannya salat kita juga tidak sah. Nah, karena Rasul mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum, salat kalian tidak akan diterima oleh Allah, iza ahdasa, apabila berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking pentingnya menyempurnakan wudu ini, hadis riwayat Imam Muslim, anna rajulan tawaddaa, ada seseorang yang dia berwudu, fataraka mawdi'a zafrin ala qadamih, tetapi ada yang tinggal yang tidak sempat tercuci olehnya di kakinya itu, ya, fa absarahun nabi, lalu nampak, terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa perintah Nabi? Irji' fa ahsin wudu'aka, ya, irji' fa ahsin wudu'aka, kembalilah, ya, perbaiki wudu'mu. Maka para ulama, ya, mengambil kesimpulan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memerintahkan anak agar salat
mulai usianya 7 tahun, maka perintah salat itu juga sesungguhnya seiring dengan perintah berwudu. Nah, jadi anak kita ya, mulai usia 6 tahun itu kita sudah mulai ajarkan berwudu. Ya, mulai ajarkan berwudu dengan wudu yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari 2 hadis yang kita bacakan tadi, ya, fadallal hadisani, 2 hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan ala annahu la yajzi'ul wudu, bahwa sesungguhnya tidak sah wudu itu idza baqiya adna juz'in minal adwi al-maghsuli duna ghuslin, jika ada anggota wudu yang wajib dicuci, jika tidak sempurna dicuci, maka dari 2 hadis tadi kita belajar tidak sahlah wudunya. Nah, jadi dari 2 hadis tadi tidak sah wudunya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu penekanan tentang urgensi supaya kita menyempurnakan wudu kita. Nah, kemudian yang keempat, tadi setelah tangan, ya, mashu ba'dir ra'si, mengusap sebahagian dari bagian kepala kita. Walau sya'ratun, ya, walau sya'ratin, sekalipun yang terusap adalah satu lembar rambut kita. Nah, selama rambut itu tumbuhnya di batas kepala. Nah, berarti kalau di sini ada rambut, ya, di belakang ini kita sentuh sedikit saja, itu sudah memadai, itu sudah sah dalam artian mengusap kepala selama di batas kepala tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamsahu biruusikum. Ini dalilnya. Jadi kita mesti mengusap sebahagian dari kepala kita. Nah, diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawadda, Nabi kita berwudu, wa masaha bi nasiyatih, Nabi menyentuh nasiyah, ya. Nasiyah itu ubun-ubun agak ke depan, ya. Ubun-ubun agak ke depan. Ubun-ubun di sini, jadi agak ke depannya itu disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala imamatih. Jadi Nabi ketika itu memakai sorban. Jadi diusapnya, dibuka sedikit sorban itu, diusap nasiyahnya, ubun-ubunnya tadi. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Nah, jadi informasi atau mazhab Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa yang wajib untuk disentuh, diusap itu, ya, adalah sebahagian, tidak semuanya, minimalnya satu helai rambut selama dia di batas kepala, itu dasarnya adalah hadis Nabi, ya, hadis riwayat Mughirah bin Syu'bah. Jadi sesungguhnya penalaran mazhab Syafi'i itu selalu, ya, didukung oleh ayat hadis. Nah, ini ketika kita mempelajari mazhab Syafi'i, sesungguhnya kita sedang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ke kita sekarang, kembali ke Quran Sunnah, ke Quran Sunnah, ke Quran Sunnah saja, nah berarti dia tidak paham bahwa sesungguhnya mempelajari mazhab Syafi'i itu sesungguhnya sudah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini
Walau ghasala ra'sahu, kalau misalnya dia tidak mengusap kepalanya tetapi malah mencuci, ya, malah mencucinya. Jadi seluruhnya dicucinya kepalanya, diambilnya air yang banyak lalu dicuci yang kepalanya, ya. Nah, atau sebagiannya diambilnya air dicuci yang kepalanya, ya. Sebagiannya ganti sebagai dia mengusap. Kan berbeda mengusap dengan mencuci. Kalau mengusap ambil air sedikit, ya, lalu diusap. Tapi kalau mencuci ambil air itu langsung, misalnya ketika kita berwudu sedang di saat kita mandi, jadi ambil air ya untuk membersihkan kepala sekalian. Nah, dan pada waktu itu kita berwudu. Nah, bagaimana hukumnya? Jazah, boleh. Ya. Kenapa? Karena dengan mencuci itu sudah mewakili mengusap. Jadi dalam sekali perbuatan itu sudah mewakili kewajiban mengusap kepala tadi. Ini yang dikatakan di dalam kitab. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini dikatakan wal iktifa bil mashi 'alaiha. Nah, ketika kita mengusap kepala kita itu dalilun ala anna mashal juz'i, dalil ya bahwa sesungguhnya mengusap sebahagian yang diwajibkan tadi ya tidak masalah, boleh. Karena apa? Wa yahsulu bi ayyi juz'in kana. Jadi di bagian manapun di batas kepala kita yang kita usap itu hukumnya sudah sah di dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi di dalam hal ini sedikit agak ringan ya mazhab Imam Syafi'i, di mana di mazhab Imam Malik kalau tidak salah itu harus semua kepala, ya, harus semua kepala. Tetapi Imam Syafi'i menganggap ada huruf ba, ya, wamsahu bi. Jadi bi di situ fungsinya karena Imam Syafi'i ini paham bahasa Arab. Jadi rahasia-rahasia bahasa itu dia mengerti kenapa Allah memilih kata-kata ini, ya, kenapa Allah memilih kalimat ini, kenapa Allah memakai huruf ini, fungsi dari huruf itu. Nah, Imam Syafi'i ini mengerti betul dia. Nah, sehingga kalau bi ini berarti indikasinya adalah yang diwajibkan itu sebahagian, tidak keseluruhan. Dan juga Imam Syafi'i menemukan hadis riwayat Mughirah bin Syu'bah di mana Nabi membuka sedikit dari sorbannya lalu memasukkan tangannya untuk mengusap ubun-ubunnya. Nah, jadi di sini diistimbatkan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa bagian manapun dari rambut kita yang kita usap ya di kepala kita itu dia sudah memadai. Jadi berbeda antara Imam Syafi'i dengan gurunya ini tidak masalah, ya. Kenapa? Karena memang ayat itu mengindikasikan adanya banyak makna, banyak tafsir. Jadi dari banyak tafsir tadi jika kita mengambil satu penafsiran versi Imam Syafi'i, kita sudah selamat. Ya, karena yang mengambil penafsiran itu adalah seorang mujtahid mutlak, ya, seorang mujtahid mutlak. Jadi biasa nanti Bapak Ibu kalau menemukan ada di dalam fikih ini ruang-ruang perbedaan pendapat. Nah, tetapi itu tidak membuat kita harus bertengkar, ya, tidak harus membuat kita sampai merusak persaudaraan kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ghaslur rijlaini ma'al ka'bain, mencuci kedua kaki kita bersamaan dengan ka'bain, mata kaki. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain, hendaklah kalian mencuci kaki kalian bersamaan. Ketika mencuci kaki tadi batasnya adalah mata kaki kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini
sama dengan pembahasan tadi. Jadi jika ada bagian dari kaki tadi yang tidak tercuci, maka sesungguhnya bisa membuat wudhu kita tidak sah. Ya, maka pastikan kuku-kuku kita yang panjang itu tersentuh oleh air wudhu. Maka disunnahkan kita ini untuk selalu memotong kuku. Jadi Nabi mengatakan khamsun min khisalil fitrah. Ada 5 yang termasuk di antara sunnah fitrah. Ya, di antara yang 5 itu adalah memotong kuku. Jadi pastikan memotong kuku. Ibu-ibu yang barangkali memakai pewarna kuku, ya, ini tidak sah wudhunya sebelum pewarna kukunya itu dibersihkan. Ya, berbeda kasusnya kalau materinya adalah inai. Ya, jadi kalau henna, kalau inai ini tidak menghalang masuknya air, tetapi selain itu menghalang masuknya air. Nah, Bapak Ibu, termasuk saya perhatikan ibu-ibu ada yang untuk alis ini kan ada alat khusus untuk supaya kelihatan tebal gitu ya. Nah, itu ketika berwudu wajib itu harus bersih, ya. Jangan sampai dia masih menempel dan ternyata menghalang masuknya air ke kulit, ya. Karena yang rukun itu air harus menyentuh kulit. Jadi kalau ada benda-benda yang menghalang air bersentuhan dengan kulit, maka semuanya itu bisa membatalkan wudu. Nah, itu yang disebutkan di dalam kitab ini. Kemudian yang terakhir, ya, rukun dari berwudu itu ada tartib. Tartib itu adalah, ya, seperti apa Nabi memulai, seperti itu kita mulai. Jadi ketika Allah misalnya memerintahkan wajah, setelah wajah tangan, setelah tangan kepala, setelah kepala kaki, ya, maka urutan-urutan itu yang harus kita ikuti. Jadi jangan coba-coba kita memutarbalikkannya. Misalnya, tangan saya ini terlebih dulu karena tangan saya ini ada kotorannya, cucinya tangan dulu. Setelah tangan, cucinya wajah. Ini namanya tidak tertib. Nah, dikatakan di sini, kenapa lahir hukum tertib? Ya, tertib. Mustafadun minal ayatil lati zakarat furudal wudu murattabah. Jadi urutan tadi kenapa dimasukkan dia ke dalam rukun yang terakhir? Karena urutan ini diambil dari ayat yang menceritakan fardu wudu itu secara tartib, ya, secara berurutan rapi. Nah, kemudian di mana diambil hukum rukun tertib ini? Wa min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan Nabi sendiri. Fa innahu lam yatawadda illa murattaba, karena Nabi itu tidak berwudu kecuali pasti tertib, ya, urutan-urutannya itu pasti berlaku, ya. Maka di sini dikatakan hadisnya tadi hadis yang mana? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, wa fihil atab bi summa. Dalam hadis tadi ada kata-kata summa. Summa itu kemudian. Jadi ini dulu kemudian baru ini. Ini lagi kemudian baru ini. Nah, kata-kata summa ini mengindikasikan bahwa Nabi wudunya tertib. Nah, qala An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi, jadi Bapak Ibu, di dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi ini termasuk seorang ulama tarjih, ya. Jadi kalau ada kaul-kaul Imam Syafi'i, sahabat-sahabat Imam Syafi'i, itu yang paling paham kesimpulan semuanya itu adalah Imam Nawawi. Nah, jadi kalau ingin mengetahui mazhab Syafi'iyah, ya, maka kita rujuk kepada Imam Nawawi. Nah, kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu',
Wahtajjal ashabu minas sunnati bil ahaditsis sahihah al-mustafidah an jama'atin minas sahabah fi sifati wudu'in nabi. Ya. Jadi para ashab Imam Syafi'i berhujjah bahwa hadis-hadis sahih yang bersumber dari sahabat Nabi yang menceritakan sifat wuduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kulluhum wasafuhu murattaba, semuanya mensifati wuduk Nabi Muhammad itu tertib. Nah, di sini dikatakan wa fi'luhu bayanun lil wudu'il ma'muri bihi. Ya, maka perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi hujjah tertibnya kita memulai anggota-anggota wudu itu. Nah, di sini Imam An-Nawawi menyimpulkan bahwa sesungguhnya penalaran Al-Quran dan penalaran kepada hadis-hadis Nabi itulah yang menjadi dalil bahwa tidak dapat dipungkiri di dalam berwudu itu ada urutan yang mesti kita jaga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena berwudu ini sudah berulang-ulang kita lakukan setiap hari. Ya, kita hanya mengulang kaji, tetapi yang paling penting dalam kajian wudu ini, yang fardu itu adalah jangan sampai anggota-anggota wajib yang harus ya kita cuci, kita basuh atau kita sentuh itu jangan sampai ada terjadi kesalahan di sana. Nah, ini yang paling penting. Pastikan terlebih dahulu. Nah, kita tengok kuku kita, ya. Jangan-jangan di situ ada kotoran yang menghalang masuknya air. Nah, di sini ini yang banyaknya, ya. Banyak kekeliruan. Pastikan ketika mencuci wajah itu semuanya dari ujung telinga ini ke ujungnya sudah basah. Jangan hanya di sini-sini saja. Nah, kenapa? Karena toh para sahabat waktu itu banyak juga yang keliru dalam melaksanakan wudu seperti wudu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Isya tinggal 5 menit lagi. Jadi kita buka barangkali sesi tanya jawab, boleh tentang persoalan yang sedang kita bahas, boleh pula tentang masalah-masalah lain seputar fikih yang ingin kita diskusikan. Silahkan. Ya, silahkan. Kita ayam terus kena percikan darah, lalu setelah ayam membersihkan tangan yang kena percikan Darah. ayam, lalu berwudu. Setelah berwudu tanpa sadar ada setitik darah ayam, apa itu kita bersihkan tetap sah atau mengulang wudu lagi? Setelah sholat, Dan setelah berwudu, ya. sadar ada sedikit darah Ya. kita bersihkan, apa kita hanya harus membersihkan dengan tangan aja atau mengulang wudu? Atau berulang wudu tadi. Kasusnya seperti ini. Misalnya kita sebelum berwudu menyembelih ayam, ya, lalu ada di antara darah ayam itu yang menyentuh kulit kita, lalu kita berwudu. Nah, setelah selesai berwudu, ternyata masih ada sedikit dari darah ayam itu yang menempel di tangan. Maka pertanyaan teman kita, apakah dibersihkan saja? Ya, apakah dibersihkan saja atau sampai dia hilang atau mengulang berwudu lagi? Ya, seperti itu ya. Maka di sini dia mesti mengulang wudunya lagi. Ya. Dia ulang wudunya terlebih untuk kedua kalinya. Kenapa? Karena tadi yang menempel di kulit dari darah ayam tadi masih belum menyentuh kulit. Jadi wudu yang pertama dikategorikan tidak sah karena tidak menyentuh sya'rah. Sya'rah tadi apa? Bukan sya'rah tapi kulit, ya. Kulitnya tidak tersentuh.
Nah, maka pada saat itu dia bersihkan semampunya. Apakah bihirakin minhu, ya, apakah dikorek? Saya rasa dengan diginiin bisa, ya, sampai hilang, ya. Setelah itu dia berwudu kembali. Tetapi setelah digini-giniin tidak bisa juga, ya, pakai sabun digosok juga tidak bisa. Nah, itu namanya dimaafkan, ya. Tapi jarang-jarang yang seperti itu, ya. Nah, dimaafkan. Nah, jadi tidak masalah. Berbeda kasusnya jika yang ada itu setitik sedikit saja. Misalnya setelah dia wudu, rasa-rasanya sudah bersih, nah, lalu dia sholat. Setelah sholat nampak ada setitik dikit saja. Nah, itu dimaafkan. Ya, itu dimaafkan karena la yumkinu taharruzu minhu. Tidak mungkin kita lepas dari yang sedikit-sedikit tadi. Jadi karena kita di awal sudah memaksimalkan, tapi jika ada sedikit itu dimaafkan. Berbeda kalau mungkin agak besar nampaknya. Ya, jadi silakan silakan dipertimbangkan sendiri kejadiannya. Kalau memang agak besar berarti belum sempurna wudunya. Toh kita belum sholat, silakan diulangi lagi wudunya untuk kesempurnaan berwudu tadi supaya wudu kita sah, sholat kita pun sah. Itu barangkali ada yang lain? Ya. Apa? Luka diperban. Nah, itu boleh tidak berwudu. Ya. Jadi misalnya tangan kita luka lalu diperban. Maka caranya apa? Kita berwudu, ya. Lalu di bahagian yang wajib dicuci tadi tidak kita cuci, cukup dioles saja. Nah, setelah dioles tadi, cuci bagian yang sehat, ya. Jika itu selesai, ya, di dalam mazhab Syafi'i bertayamum lagi. Jadi tetap dengan tambah tayamum. Jadi bertayamum setelah itu untuk mengganti posisi wudu tadi. Nah, jika misalnya tidak bisa mencuci tangan karena ada luka, ada patah, ada yang lain sebagainya. Jadi wudunya tetap, tetapi dalam mazhab Syafi'i setelah itu ditayamumkan juga. Nah, nanti ada pembahasannya, kita uraikan tentang bagaimana tata caranya. Tetapi secara umum seperti itu. Setelah berwudu, ya, ada tayamum juga setelah itu. Demi kesempurnaannya itu dalam mazhab Syafi'i. Itu barangkali karena waktu Isya sudah masuk. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Jika ada kekurangan dan kehilafan kami, mohon tunjuk ajar, dan barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan, bisa kita diskusikan di luar kajian ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.